Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi probability and random process ya, estimasi parameter. Materi ini sangat penting ya nanti untuk sebelum kita masuk ke materi pengujian hipotesisnya. Oke. Ada beberapa hal yang ada dalam PowerPoint ini, nanti 7 bagian ini ya. Nah, perlu diketahui ya, bahwa dalam melakukan penelitian tidak mungkin kita mengambil data pada populasi. Karena populasi itu sangat luas ya. Yang kita lakukan adalah memilih sampel dan mengambil data dari sampel tersebut. Jadi ada populasi, ada sampel. Bedanya apa? Populasi cakupannya luas, sampel dia cakupannya kecil. Contohnya adalah mahasiswa Pullman Bubble, itu populasi. Tapi kelas 3 TMMA itu namanya sampel, ya. Jadi nanti untuk menguji hipotesis, kita cukup mengambil data dari sampel itu. Kenapa nggak perlu keseluruhan dari populasi? Karena itu sangat tidak ekonomis ya, baik dari segi tenaga maupun waktu dan biaya. Tapi harus diketahui bahwa sampel yang kita pilih harus memiliki karakteristik yang menggambarkan seluruh populasi tadi ya. Nah, ini estimator yang baik itu apa? Tidak bias, efisien, dan konsisten. Ini bisa kalian baca ya. Paling yang Ibu jelaskan di video ini adalah hal-hal yang terkait perhitungan. Nanti kalau yang cuma dibaca, Ibu yakin kalian paham ya. Ini ya, PowerPoint-nya ada. Nah, ini apa nih? Ini namanya kurva normal. Kurva normal ya. Nanti akan ada tingkat keyakinan, yaitu 1 min alfa, tergantung diketahui di soalnya nanti ya. Ini kan kurva normal ya, ada 2 yang diarsir kanan dan kiri, artinya ini adalah nanti uji hipotesis 2 arah. Ini rumusnya, ini pakai Z, rumus Z. Ada nanti yang T, bedanya apa nanti kita lihat. Nah ini, estimasi rata-rata. Kalau sampelnya besar, N lebih besar dari 30, sigmanya diketahui, kita pakai tabel atau rumus distribusi Z. Tapi kalau sampelnya kecil, ya, sigmanya tidak diketahui, kita pakai uji T. Kalau uji Z, tabel yang dilihat tabel Z. Kalau uji T, tabel yang dilihat adalah tabel T. Hati-hati terbalik ya. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan nanti untuk mengetahui interval ini kan cukup tahu ini nih. X bar rata-rata, sigmanya apa, sigmanya berapa, N-nya berapa. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, baru nanti kita ketahui hasilnya seperti apa ya. Nah, ini uji T. Kalau lebih kecil dari 30, dia pakai uji T. Nah, contohnya ini nih. Diambil sampel acak dari 100 mahasiswa. 100 mahasiswa artinya N-nya 100. Dari tes IQ pada 100 mahasiswa tersebut, rata-ratanya 112. Sudah, caplok di sini. X-barnya 112. Variansnya 100. Varian itu lambangnya adalah sigma kuadrat. Kalau sigma kuadratnya 100, sigma saja adalah 10. 1 min alfanya mana? Lihat nih, 95% ya. Kalau 1 dikurang alfa sama dengan 95%, berarti alfanya adalah 0,5. Ya. Karena dia 2 arah, alfanya dibagi 2. 0,5 dibagi 2 adalah 0,025. Nah, ini dari mana? Ini namanya adalah Z-tabel. Z-tabel ini nilainya dilihat pada tabel Z. Gimana baca tabel Z? Ada nanti di video yang Ibu taruh di Moodle yang bagian terakhir, itu silakan dilihat ya. Di situ ada tutorialnya.
Selanjutnya setelah kita tahu apa yang diketahui, masukkan nih ke rumusnya. Rumus yang sebelum tadi ya, tinggal dimasukkan, dapatlah ini. Setelah diselesaikan dapat yang ini. Ini kesimpulannya. Jadi dengan keyakinan 95% tadi ya, dapat dikatakan bahwa rata-rata IQ seluruh mahasiswa PT tersebut adalah antara 110,04 dan 113,96. Udah selesai, gampang kan? Yang penting tahu rumus. Kalau nggak tahu rumus nggak bisa. Boleh dilihat nanti rumusnya apa. Terus apa yang diketahuinya silakan dilihat ya. Contoh yang kedua, diambil 10 sampel acak. 10. Nah, kalau 10 lebih kecil dari 30, berarti pakai uji T, jangan pakai uji Z. Nah, datanya nih satu-satu nih. Kita perlu X bar kan? Untuk mencari X bar gimana? Dijumlahkan semuanya, 142 tambah 157 sampai tambah 164 dibagi 10. Itulah rata-rata ya. Ini sigma nih. Sigma rumusnya akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dikuadratkan. Ini hati-hati berbeda ya. Itu berbeda. Nah, kalau XI kuadrat artinya, sigma XI kuadrat artinya 142 kuadrat ditambah 157 kuadrat sampai ditambah 164 kuadrat. Tapi kalau dalam kurung XI baru dikuadratkan artinya dijumlah dulu ini. Baru hasilnya dikuadratkan. Tinggal dimasukkan. Ini tabel yang dilihat bukan Z tapi tabel T. Ya. Dapatlah hasilnya ini nih terakhir setelah kita masukkan ke rumus. Baik, silakan dibaca ya. Ini materinya sangat enak untuk dibaca ini kalau serius. Jangan nggak serius maksud ibu ya. Kalau mau bertanya silakan ditanyakan di grup ya. Nah ini lihat nih, ada 4 soal latihan ini yang akan kalian kerjakan nanti. Dikumpulnya nggak usah di drive ya. Nanti ibu kasih petunjuk untuk mengumpulkannya seperti apa. Jadi mengumpulkannya di Moodle. Kemarin ibu keliru ya, baru terfikirkan pas lihat hasil ternyata ada beberapa yang copy paste punya temennya. Karena di drive si A bisa lihat yang punya si B kan dan sebaliknya. Kalau di Moodle cuma antara ibu dan yang bersangkutan. Jadi lebih aman ya. Baik, silakan diperhatikan dan diamati video-videonya, materinya dibaca, jangan sampai terlewatkan ya. Nanti ada pertanyaan silakan tanya ke ibu di grup. Baik, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.